Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Lalu Yesus itu Tuhan di mana, Pak? Tuhan pribadi kedua dari Allah, itu tunggal. Iya, Yesus Tuhan di mana, Pak? Ya Tuhan yang lagi utusan dari Bapa. Iya, tapi dia Tuhan di mana? Kalau utusan memang saya tahu dia utusan, Yohanes 17:3 kan, bahwa Yesus adalah utusan, saya tahu. Tapi kan menurut Pak Ken sendiri dan teman-teman Kristen lainnya, memang Yesus itu adalah Tuhan gitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, itu Tuhan di mana lagi? Karena menurut Yesus di Matius 11:25, yang menjadi Tuhan Bapa dan menjadi Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Lalu Yesus ini Tuhan di mana? Kan Tritunggal. Yesus pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Bapa Iya, dia Tuhan pribadi pertama dalam Allah Tritunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Iya, sebenarnya kalau Presiden menggunakan kata kami, menurut saya wajar ya, karena mungkin dia dengan kabinetnya ataupun dan setara. Tetapi Allah ini kan tidak ada yang setara dengan dia ya. Iya, Allah tidak ada yang setara dengan dia. Ya, setara dengan dia. Para malaikat pun enggak, bawah, jauh di bawah. Karena dia, malaikat juga ciptaan. Tapi saya nggak tertarik untuk bahas Islam karena bukan saya. Mungkin kalau itu kan tentang gaya bahasa yang Bapak kurang paham tadi ya Pak ya kan memang. Ya. Tapi kalau yang Bapak bilang kontradiksi nggak apa-apa. Kalau Bapak ketemu kontradiksi di dalam Al-Quran, menurut Bapak itu kontradiksi nggak apa-apa. Bapak sampaikan aja, kita diskusikan di sini Pak. Saya malah senang. Jadi dengan banyaknya dari teman-teman Kristen yang bertanya, saya senang karena apa? Banyak bertanya kepada kami pun juga mendapat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang kami belum tahu, kami pun menjadi tahu. Begitu Pak. Oh, iya. Silakan kalau Bapak mau bertanya. Oke, Karena saya memang belum pernah ketemu kontradiksi di Al-Quran. Saya belum pernah ketemu Pak. Saya nggak tertarik bahas ini, hanya ya karena untuk sharing aja atau orientasi. Misalnya coba Mbak lihat surat Al-Fatihah. Oke. Al-Fatihah kan situ kan Allah berkata apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah pertanyaannya, Allah yang mana lagi yang diatasnamakan, yang diminta petunjuk oleh Allah itu sendiri? Berarti ada Allah yang lain yang diminta petunjuk oleh Allah SUT, karena nggak ada penjelasan apapun situ. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Terus hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Nulah kami mohon pertolongan. Di ayat yang ketiga itu kan menunjukkan Allah meminta pertolongan, menyembah gitu. Biasanya kalau saya di ayat Quran itu kan ada kata kul atau katakanlah, ketika itu mau disampaikan kepada Muhammad untuk Muhammad menyampaikan. Tapi ini ayat ini, teks ini murni langsung ayat itu turun. Jadi orang pertama membaca ayat Quran langsung mendapati bahwa ini perkataan Allah, dan Allah
minta petunjuk, Allah ingin menyembah siapa gitu. Oke, monggo. Enggak Pak. Ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah isinya itu bukan begitu konsepnya Bapak. Isi di dalam Al-Fatihah itu adalah isi untuk Nabi Muhammad ya, mengajarkan dan juga melakukan itu. Jadi bukan untuk Allah yang lakukan, bukan Pak. Bukan Pak, karena Al-Quran itu diberikan kepada manusia. Jadi itu maksudnya adalah petunjuk yang Allah berikan kepada manusia Pak. Jadi langsung manusia kalau mau minta kepada Allah, nih tulisannya di dalam surat Al-Fatihah seperti ini, begitu Pak. Jadi bukan yang, oh ini berarti pedomannya Allah untuk meminta kepada Tuhan lagi, ini Tuhan yang mana lagi. Enggak gitu Pak. Enggak gitu Pak, karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman untuk manusia, di mana Nabi Muhammad menerimanya untuk umatnya, gitu Bapak. Tapi artinya kan kalau orang awam yang langsung membaca ini kan langsung bingung, karena ini pengajaran kalau ada keterangan ini pengajaran berdoa, mungkin orang akan pikir oh ya ini berarti dari karena ini kan itu menurut penjelasannya kan didiktekan langsung oleh Allah. Oh gini Pak, Ya. kitab suci Al-Quran ya, walaupun tidak disebutkan seperti maunya Bapak tadi, kan ini kan harusnya ada dong Allah mengatakan begini gitu ya. Enggak Pak, tidak harus apa yang Bapak inginkan itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya sudah sempurna Pak, langsung dari Allah ya. Jadi di saat Allah mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan segala puji bagi Allah, ini sudah jelas dia yang Allah katakan itu tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ditujukan kepada manusia, bukan ditujukan untuk pedomannya Allah, bukan. Jadi kayak saya beli buku masak gitu ya, buku resep masak, ya udah ini buku resep masak udah jelas ini buat saya yang masak, bukan buat kompornya lagi yang disuruh baca gitu. Al-Quran Allah sendiri yang memberikannya kepada manusia, ya udah itu untuk manusianya yang pakai gitu Pak. Jadi memang penuntun-penuntunnya itu ya sudah ada di dalam Al-Quran, itu untuk kami lakukan gitu Pak. Jadi bukan untuk Tuhan kami berdoa lagi, beda kalau Tuhan Bapak kan berdoa lagi, Lukas 6 tuh tadi tuh Lukas 6 ya kan, Yesus berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Nah itu baru kita harus berpikirnya tuh gini loh Pak. Bapak ini sendiri tadi berpikir tentang Al-Quran, mantap nih Bapak ini berpikir kritis ya Pak ya. Saya lihat Bapak berpikir kritis nih, ini lalu Tuhan yang mana lagi, ini Allah kok begini, bukankah berarti Allah itu ingin berdoa dan begini dan begitu gitu. Tapi yang sudah nyata-nyatanya jelas tercatat di Bible Bapak di dalam Lukas 6 bahwa Yesus itu berdoa. Bahkan Yesus diimani Kristen itu Yesus sebagai Tuhan. Ini Tuhan kok ya berdoa kok ya biye toh Pak. Nah kalau Yesus sendiri yang katanya Tuhan, ternyata Yesus berdoa ini bagaimana? Dia berdoa kepada Allah. Jadinya yang jadi Tuhan ini siapa? Yesus atau Allahnya yang jadi Tuhan? Apa jangan-jangan menyembah manusia yang bertuhan, sedangkan manusia sendiri itu masih membutuhkan Tuhan? Manusia itu bukanlah Tuhan karena dia punya Tuhan. Gimana itu Pak? Ya. Nah gitu Pak. Saya jelaskan ya. Jadi dalam teologi Kristen itu kan Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah pribadi yang masuk dalam Yesus itu, roh itu yang masuk dalam Yesus itu adalah pribadi Allah yang kedua, yaitu Anak. Jadi dalam doa itu Anak berdoa kepada Bapa. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diutus ke dunia itu yang Anak. Dia masuk dalam pribadi Yesus. Kemudian ketika dia menghadapi saat-saat yang sulit, dia berdoa itu dalam kaitan dengan Anak berdoa kepada Bapa. Demikian. Anak berdoa kepada Bapa, tapi si anaknya Tuhan juga ya Pak Ken ya? Iya. Iya Tuhan anak. Oke, sebentar Pak, saya sapa dulu Pak. Ini ada Pak Kripto dari Kristen juga. Ini Pak Kripto. Ya, selamat pagi Bu. Iya, gimana Pak Kripto? Saya tertarik nih mengenai tadi tauhid ya. Tauhid itu Ibu bilang seperti raja posisinya. Sedangkan saya belajar Al-Quran ya. Sebentar, kok tauhid seperti raja posisinya? Enggak gitu. Saya nggak bilang gitu Pak. Saya nggak bilang tauhid seperti raja posisinya, enggak gitu. Tadi Allah itu ya kan ditanya sama teman saya ini, kenapa di dalam Islam Allah Oh menyebutkan. ya, open cam dulu Pak. Silakan open cam dulu Pak. Wah, nggak bisa Saya lupa Bu. mengundang open cam.
maaf. Loh, saya undang open cam Pak, silakan. Iya, apakah nggak bisa? Oh iya, udah turun. Turun aja. Ya, turun ya. Karena memang saya mau diskusi dengan orang yang open cam ya Pak Kripto ya. Walaupun kita sudah biasa diskusi di koma lain ya, itu urusan koma lain. Koma saya mau open cam ya Pak Kripto ya. Tadi saya ini Pak Kripto nih sayang sekali naik-naik langsung memelintir gitu ya. Naik-naik langsung memelintir. Saya nggak pernah bilang tauhid itu sama dengan raja gitu, dengan enggak gitu. Saya nggak pernah ngomong gitu ya. Justru tauhid aja sendiri itu artinya meyakini Tuhan itu esa. Tauhid itu adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya tauhid. Tuhan itu cuma satu-satunya. Keyakinan tauhid itu seperti itu. Siapa yang bilang tauhid itu raja? Siapa yang bilang tauhid itu presiden? Enggak aja. Kata kami, tapi tadi udah jelas ya sama Pak Ken ya Pak ya. Oke, silakan Pak Ken dilanjut tadi. Tadi terpotong karena saya nyapa Pak Kripto. Silakan Pak Ken. Ya tadi saya udah jawab bahwa ini mungkin butuh penjelasan agak panjang, atau mungkin kemarin saya udah menjelaskan ke Mbaknya ya yang tentang bagaimana kita punya otak yang terbatas ini memahami. Oke, sudah. Memahami Allah yang tidak terbatas, yang jauh, yang tidak ada persamaannya di dunia ini, nggak ada. Jadi konsep Allah Tritunggal Iman Kristen itu coba memberikan gambaran atau sebuah ilustrasi ya untuk memudahkan pemahaman kita tentang keberadaan Allah itu sendiri. Ini tapi setiap ilustrasi nggak ada yang persis sama. Saya umpamakan saja kalau misalnya kita ke Afrika, kita katakan kepada orang di sana, di Indonesia ada tahu, jadi mereka mau tahu tuh bagaimana. Nah kita gambarkan kotak, putih, lembek. Mereka coba bilang kayak apa, gabus gitu. Kita bilang bukan itu. Nah dalam iman Kristen saya coba memberi penjelasan, ilustrasi. Kalau itu ada api satu, dia menyalakan api yang misalnya kita punya api di lilin, kemudian dinyalakan lilin kedua, lilin ketiga, itu ada 3 lilin. Jadi ada tiga lilin. Tapi hakikatnya satu dari api yang pertama. Hakikatnya Jadi, satu lilin, sama-sama lilin, tapi ada berapa lilin? Sama api. Ada tiga api. Iya, ini ilustrasi. Jadi ilustrasi tidak pasti harus sama, karena Allah itu nggak ada persamaan. Sementara iya, jadi kalau begitu lilin dibakar ya, walaupun tadi sumber apinya satu, kemudian dipindah-pindahkan ke 3 lilin, jadi ada 3 lilin menyala dengan 3 api ya. Tapi kalau yang Tuhannya tadinya katanya satu, kemudian menjadi ada Putra, ada Roh Kudus, ini berarti jadinya ada 3 juga berarti. Katanya kan seperti lilin. Ada 3. Iya, ada 3 kan, 3. Iya, dan itu menurut Pak Ken berarti 3-3-nya Tuhan ya kan? Iya, itu pribadi kedua. Iya. Iya kan 3-3-nya kan tadi sudah ada Putra, ada Roh Kudus ya. Yang Tuhan kan nggak cuma Bapa kan? Iya, yang diutus ke dunia itu Bapa mengutus anak masuk ke dalam pribadi Yesus, sehingga ketika dia berdoa untuk sesaat dia lebih rendahkan lagi inkarnasi dalam pribadi Yesus, dan dia berdoa kepada Bapa di surga seperti itu. Iya, tapi saya punya pertanyaan nanti memang dari dulu belum ada yang bisa jawab gitu Pak, saya heran ya. Di dalam Matius, sebentar. Matius berapa? Matius 11 kayaknya, lupa saya. Matius 11:25, iya Matius 11:25. Coba saya lihat Alkitab dulu ya. Matius 11:25. Oh iya, buat saudara-saudaraku ya yang lagi nonton di TikTok ya, pastikan sudah follow ini akun Natalia Iriani ya. Di follow ya. Pastikan yang belum follow ya, di follow ya, izin di follow. Ramaikan juga, soalnya itu followernya masih dikit banget, mau nangis gitu loh. Jadi kalau mau live gitu kan kapan-kapan ya, insya Allah kalau live pakai akun itu biar semangat gitu, banyak yang follow. Ini followernya yang akunku sebelah ini masih sedikit nih, bantu di follow. Oke, silakan Pak dibaca ya. Matius 11:25. Di sini dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa ya, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa masalahnya di situ? Di situ Yesus kan mengatakan, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus itu Tuhan di mana, Pak? Itu kan pribadi kedua dari Allah, itu tunggal. Iya, Yesus Tuhan di mana, Pak? Ya Tuhan yang lagi utusan dari Bapa. Iya, tapi dia Tuhan di mana? Kalau utusan memang saya tahu dia utusan, Yohanes 17:3 kan, bahwa Yesus adalah utusan, saya tahu. Tapi kan menurut Pak Ken sendiri dan teman-teman Kristen lainnya, memang Yesus itu adalah Tuhan gitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, itu Tuhan di mana lagi? Karena menurut Yesus di Matius 11:25, yang menjadi Tuhan Bapa dan menjadi Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Lalu Yesus ini Iya. Tuhan di mana? Kan Tritunggal. Yesus pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Bapa Iya, itu dia adalah Tuhan. pribadi pertama dalam Allah Tritunggal. Iya, Dia Pak. menyebut Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Ya nggak salah. Pribadi pertama itu kan Bapa, Tuhan langit dan Iya. bumi. Memang saya tidak mempermasalahkan itu, karena itu yang Yesus bilang. Ya. Yesus yang ngomong, saya percaya Yesus ngomong Bapa Tuhan langit dan bumi, iya. Iya. Nah, yang saya tanyakan, lalu Yesus ini Tuhan di mana, Pak? Yang sedang Tempat di mana dia? karena dalam Tuhan. pribadi Yesus, pribadi Allah. Iya, Pak. Dia Tuhan di mana, Pak? Ya. Dia Tuhan di mana? Yesus itu Tuhan di Dia mana? pada saat itu sedang inkarnasi menjadi pribadi manusia Yesus. Loh, yang inkarnasi siapa? Bukan Bapa Ya. kan? Kan yang Anak. inkarnasi katanya bukan Bapa. Iya, anak kan? Anak. Pribadi Oke, anak itu Tuhan di mana, Pak? Karena yang menjadi Tuhan langit dan bumi kan Bapa, bukan anak. Lalu anak itu Tuhan di mana, Pak? Tidak. Tuhan langit dan bumi itu tiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Mana Mbak lihat- datanya? Kalau Mbak lihat tuh, kitab Kejadian itu berfirmanlah Allah. Yesus ini kan disebut sebagai firman yang hidup. Jadi Gimana, dia Pak? Enggak. adalah pribadi Gini. yang- Benar, Pak. Tadi kalau misalnya Bapak bilang berfirmanlah Allah. Iya, kan memang berfirman itu kan artinya kan berbicara, perkataan Tuhan kan firman. Firman itu kan perkataan Iya. Tuhan. Ya, jadi Tuhan berbicara, jadilah terang, jadi terang. Jadilah cakrawala. Dengan perkataan Tuhan, maka Tuhan bisa menciptakan apapun yang Dia mau, kan begitu. Nah, tapi mengenai keterangan ya bahwa yang menjadi Tuhan langit dan bumi menurut Yesus itu adalah Bapa. Kalau tadi Pak Ken bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga-tiganya itu Tuhan langit dan bumi, saya nggak ketemu datanya, Pak. Yang saya ketemu datanya Tuhan langit dan bumi itu hanyalah Bapa. Hakikatnya esa. Kan hakikatnya esa. Satu. Kan tadi sudah dibacakan ayatnya itu Bang. Tuhan itu esa. Tapi dalam ilmu teologi itu tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus sedang berdoa kepada Bapa yang juga adalah Tuhan langit dan bumi. Iya, yang Tuhan langit dan bumi kan Bapa, bukan Yesus. Oh, Yesus juga. Adalah firman yang hidup. Yesus Tuhan langit dan bumi juga. Iya, dia Oh, datanya di mana Yesus Tuhan langit dan bumi? dari mulut Allah. Loh, kalau firman yang keluar ya matahari pun juga dari firman yang keluar. Pribadi kedua yang menciptakan langit dan bumi. Kalau karena dari firman yang keluar dari Allah, Bapak di 1 Korintus 5 yang ke-6 ya, itu pun juga semua itu berasal dari Allah. Iya. Semuanya dong. Allah kan tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pak, kalau Bapak bilang karena dia keluar dari Allah, 1 Korintus 8 ya, 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6, sorry saya salah tadi. Kalau di 1 Korintus 8 ayat 6, memang segala sesuatu itu keluarnya dari Allah, segala sesuatu keluar dari Bapa. Apakah yang keluar dari Bapa itu adalah Tuhan? Ngeri dong, kucing pun juga dari Tuhan loh. Tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka terpisah hanya secara fungsional. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pening aku, kata Joel, pening. Iya, tapi nggak ada dalahnya memang Pak ya. Sebentar, baik, itu kan secara imannya Bapak, keyakinannya Bapak, silakan ya Pak ya. Cuma saya ingin Bapak, ada nggak sih Pak datanya memang Yesus itu mengatakan bahwa anak pun juga adalah Tuhan langit dan bumi, ada nggak datanya Pak? Baca di Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10:30, oke. Ya. Aku dan Bapa itu satu. Mm-mm. Aku dan Bapa itu satu.
Terus ini maksudnya satu ini gimana Pak? Satu apa? Allah yang esa. Iya, maksudnya satu apa ini Pak? Dia satu hakikat. Pak, kalau satu hakikat, saya dengan Pak Ken pun satu hakikat. Saya hakikatnya manusia. Pak Ken pun juga hakikatnya manusia. Tapi saya dan Pak Ken ini satunya hanya satu, sama-sama hakikat, tapi berbeda Pak. Saya beda, Pak Ken beda. Rumahnya juga udah beda, semuanya beda, gendernya juga beda ya kan, pemikirannya pun juga beda gitu. Nah ini Yesus ini aku dan Bapa adalah satu, nih satunya maksudnya satu gimana Pak? Apa yang membuat dia satu itu apa? Apanya yang satu? Satu hakikat. Tadi kan saya bilang api dari lilin yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu hakikatnya dari satu. Oke. Satu. Contohnya dia satu itu gimana Pak? Contohnya dia satu. Kalau saya sama Bapak kan contohnya sama-sama manusia, hakikatnya satu, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama capek, sama-sama lapar gitu ya. Nah kalau Yesus dan Bapak ini satu, ini sama apanya Pak? Contoh ilustrasi. Api dari yang pertama menyalakan api yang kedua, api yang ketiga. Ini model pendekatan yang digunakan untuk Iya, lebih mudah. jadi maksudnya satunya itu satu gimana Pak? Satunya itu maksudnya satu gimana Pak? Satu apa? Karena Yesus aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu pun Tuhan gitu ya? Tuhan langit dan bumi juga? Ya, terus Tuhan. Dia Allah pribadi kedua yang turun ke dunia lahir dalam pribadi manusia Yesus dengan tujuan utama untuk menebus umat manusia dari dosanya. Oke, jadi atas dasar aku dan Bapa adalah satu, maka itu yang menyebabkan Yesus pun adalah satu sama-sama dengan Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi ya? Satu hakikat ya. Oke, Pak, kalau gitu berarti Tuhannya Bapak siap-siap Pak, yang jadi satu dengan Yesus, yang jadi satu dengan Bapak nggak cuma Yesus, murid-muridnya pun juga Pak. Yohanes 17:21 Pak, murid-murid Yesus pun juga menjadi satu Pak. Mana coba? Di mana tadi? Yohanes 17:21 Pak. Yohanes 17. Yang kipas dong. Ayat 21 ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, persoalannya di mana? Nah, kan tadi kan Bapak kan mengklaim ya, maksudnya punya bukti. Bapak kan tadi buktikan nih, menurut Bapak nih, Yesus dan Bapa adalah satu. Maka Yesus itu adalah sama dengan Bapa, yaitu satu-satunya sama-sama untuk sebagai Tuhan langit dan bumi. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Oke, kalau standar aku dan Bapa adalah satu, itu menyebabkan Yesus adalah satu dengan Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Maka dari Yohanes 17:21 Yesus pun mengatakan sebagaimana murid-muridnya pun juga menjadi satu dengan Dia, sama seperti Dia pun dengan Bapa adalah satu. Ya. Berarti Tuhannya Bapak banyak. Gimana Pak? Ya kan? Enggak. Manusia itu hakikatnya beda dengan Allah. Kita ciptaan, Allah itu pencipta. Oke, Jadi Yesus itu satu manusia orang- atau tidak Pak? Kalau tadi Bapak bilang hakikatnya manusia dengan Allah itu beda, Yesus manusia atau tidak Pak? Yesus itu punya dua pribadi, pribadi yang ilahi dan pribadi manusia. Pribadi Yesus ilahi manusia? manusianya itu. Iya, Yesus manusia? pribadi manusia punya dua pribadi, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia, manusia Yesus. Pribadi manusia Yesus itu bisa mati, bisa menangis, bisa sedih, bisa. Tetapi pribadi ilahi itu nggak bisa mati, gitu. Jadi, tetapi para murid-murid ini kan pribadi manusia saja, mereka nggak ada pribadi ilahi. Pengertian kata menjadi satu itu satu di dalam iman, untuk nanti kelak hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan dalam pengertian hakikat. Hakikatnya tuh Begini Pak, kan tadi kan Bapak yang mengatakan, tadi kan Bapak yang baik, tadi kan Pak Ken sendiri yang menjelaskan kepada saya nih,
Saya akhirnya oke, silakan. Kalau memang dengan pengertian Bapak Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu, maka Yesus adalah Bapak itu juga, maka Yesus juga sama dengan Bapak Yesus sebagai bukan Tuhan. Bapa. Iya, makanya saya langsung ralat, bukan Yesus Bapak. Maksudnya Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus sama dengan Bapa, sama-sama Tuhan langit dan bumi, betul kan? Iya. Nah, sedangkan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Di sini Yesus mengatakan sama seperti Engkau di dalam aku di dalam Engkau, sama. Jadi kalau tadi Bapak yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu, Yesus adalah sama dengan aku dan Bapak adalah satu, artinya Yesus juga adalah Tuhan langit dan bumi, maka aku adalah satu dengan murid-muridnya pun juga sama. Mereka pun juga sama-sama Tuhan langit dan bumi dong, kalau pakai perspektif Bapak tadi. Kalau pakai standarnya Bapak tadi ya, satunya dalam arti seperti itu, sedangkan Yesus sendiri yang menyamakan, arti satunya sama. Ya, Gimana Pak? begini, kita kan secara umum sudah berbeda ya, hakikat Allah dan hakikat manusia. Hakikat Allah itu pencipta, hakikat manusia itu yang diciptakan. Nah, hakikat Allah ini kan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan nggak bisa manusia nambah-nambah untuk bergabung jadi Allah juga, untuk jadi sesembahan, begitu nggak bisa. Manusia adalah manusia ciptaan. Nah, untuk jadi satu itu kan kelak manusia akan bersatu dengan Tuhan nanti ketika mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya pikir ayat ini nggak bisa didefinisikan bahwa nanti Allah Kristen nanti jadi banyak. Tidak, Allah iman Kristen adalah Allah. Jadi banyak ya, repot ya Pak ya. Jadi kalau memang Ya, aku dan kalau Bapak banyak adalah repot. satu, maka Yesus sama dengan sama lagi ini mulut pun jelimet terus dari tadi. Sorry beda ya, tapi maksudnya dengan aku dan Bapak adalah satu ini, maka Yesus pun juga posisinya adalah Tuhan langit dan bumi, karena dia adalah dengan Bapa satu. Ya kalau sama-sama disama-samain ya memang akan repot dan akan bingung dan mengerikan juga Pak, kalau Tuhan itu banyak gitu kan, mengerikan gitu. Bapak yang jelaskan Trinitas aja Tuhan 3 gitu, katanya 3 tapi 1, itu aja udah puyeng, apalagi kalau ditambahin 12 ya kan. Iya puyeng tambahan ya Pak ya. Tetapi kita coba untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Oke, Kita baik Pak. menggunakan pendekatan atau pola untuk memahami Allah itu Baik. dengan sempurna. Tapi memang manusia, terutama setelah jatuh ke dalam dosa, kita punya pemahaman menjadi berkurang. Oh, pemahaman jadi berkurang gitu ya. Ya, akibat dosa. Oke. Nah, tadi saya sempat dengar Bapak bilang jangan dicampurkan, karena manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan, gitu kan? Itu beda. Nah, hakikatnya beda, manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di 2 Yohanes 1 yang ke-7, ya kan? Di situ apa tentang Yesus disebutkan? Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus, Pak. Jadi kalau mengakui Yesus itu di luar manusia, dia adalah penyesat dan antikristus, Pak. Yang manusia ya manusia. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 yang ke-7. Coba benar nggak ya? 2 Yohanes. Iya, 2 Yohanes 1 yang ke-7. Bentar ya, saya cari dulu ya. Betul, silakan Pak. 2 Yohanes. Yohanes 1 ayat berapa? 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan si antikristus. Iya, kenapa? Masalah gimana? Situ kan dikatakan yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu adalah penyesat dan antikristus. Iya. Iya. Bapak mengatakan Yesus itu
ilahi juga. Katanya manusia dan ilahi tidak bisa dicampur adukan. Oh, enggak, Allah itu maha kuasa. Dia bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendak. Sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi manusia, bagi Allah itu nggak mustahil. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi memang yang datang sebagai manusia, siapa yang mengatakan Yesus tidak datang sebagai manusia berarti sesat. Allah menjadi manusia itu puncak pewahyuan yang telah dilakukan kepada nabi-nabi Israel pada masa itu. Jadi Mana Allah jadi manusia? ya, Mana Allah jadi manusia? 14 Itu kan firman, Pak. Itu kan firman. iya, anak pribadi, anak kan disebut firman Allah. Iya, itu kan firman yang menjadi manusia. Kalau firman jadi manusia, firman jadi cakrawala, firman jadi langit dan bumi, itu mah biasa aja, Pak. Adam pun Ya, juga firman diciptakan jadi dengan anak. firman. Iya, firman itu telah menjadi manusia. Iya sama, Tuhan berfirman, kemudian jadilah Adam, firman jadi manusia gitu. Ya biasa aja gitu loh, Pak. Biasa aja. Gitu, Pak. Ya, nggak Nah, apa-apa, Mbak. sebentar. Kalau percaya nggak apa-apa. Tetapi Iya, nggak mau. Saya nggak mau percaya memang kalau kayak gitu. Sebentar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan ada yang menarik di sini juga ya, Bapak kan tadi bilang tuh, Allah itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan bisa melakukan apa saja. Betul ya? Iya. Kita sepakat itu ya. Tuhan maha kuasa, sepakat ya. Baik. Ya, Kemahakuasaan Tuhan seperti apa di saat Dia menjadi manusia, Pak? bagaimana pertanyaannya? Kemahakuasaan apa saat Tuhan menjadi manusia? Apa yang Dia kuasai saat Dia menjadi manusia? Loh, artinya dia bisa berwujud. Kalau kita jadi manusia menjadi Allah itu nggak mungkin. Tetapi Allah menjadi manusia, kenapa tidak mungkin? Itulah kekuasaan Tuhan. Iya, Karena baik, dia silakan. mengasihi manusia, sangat mengasihi manusia, sehingga dia mewujudkan apa visinya dia untuk menyelamatkan manusia. Itu dia turun sebagai manusia, menderita di dunia, bahkan disalibkan, dikorbankan, disalibkan di atas kayu salib. Baik, Untuk menebus dosa manusia. Baik, menurut iman Bapak, Tuhan menjadi manusia itu adalah bentuk kekuasaannya, dan kita sepakat Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa ya. Nah, Tapi manusia Tuhan yang maha kuasa, kemudian Dia menjadi manusia. Apa yang Dia kuasai saat Dia menjadi manusia, Pak? Loh, kita kan bisa melihat mujizat yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang mati, meredakan air gelombang yang hidup, menyembuhkan orang sakit. Itu kan kisah-kisah itu ada. Bahkan Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni, itu menunjukkan otoritas Tuhan. Karena mengampuni dosa itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan ilahi. Jadi ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni dan orang itu menjadi sembuh, itu menunjukkan otoritas dia sebagai ilahi, manusia ilahi. Di saat Yesus mengadakan mujizat untuk menyembuhkan orang, contoh Lazarus Ya. ya, cerita terkenal banget ya di sekolah minggu ya kan. Jadi itu kan tercatat di dalam, ya gimana Pak? Ya, yang saya katakan bahwa ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni di depan Allah, semua orang kaget karena mengampuni dosa itu adalah otoritasnya ilahi. Mereka bilang tidak mungkin manusia mengampuni dosa, tapi faktanya orang sakit disembuhkan. Jadi pribadi Yesus adalah pribadi ilahi yang jadi manusia. Oke, baik Pak. Mengenai sebentar, saya sambil ngecas dulu nih. Oke, sabar ya. Ya baik Pak. Mengenai mujizat, ya, mujizat. Yesus itu dia menyembuhkan Lazarus. Tetapi kita tahu loh Pak. Bangkitan. Dia Oh iya, mati. membangkitkan. Oke, baik, membangkitkan orang mati ya ceritanya. Membangkitkan orang mati. Ternyata di saat Yesus membangkitkan Lazarus yang katanya meninggal itu di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Ternyata Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa di situ? Yesus berdoa dulu. Bapa, Yohanes 11. Yohanes 11 yang ke-41, 42. Yohanes 11.
Bantu di tap-tap ya, di posting ulang ya. Yang di TikTok, yang di YouTube ya, jangan lupa ramaikan juga ya. Tadi aku udah premier Berapa? Yohanes 11 41 sampai 42. Bentar ya, tadi aku udah premier ya saudara-saudaraku ya, bantu diramaikan premier ya, cover lagu Suci Dalam Debu, cover Khadijah Natalia Iriani di channel YouTube Natalia Iriani. Oke, silakan Pak. Tadi Yohanes 11 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Persoalannya di mana? Supaya mereka percaya. Coba dibaca Pak sampai 42 Pak. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh. Jelas ya Pak ya. Kalau kita baca sebenarnya di sini tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah Pak. Justru di sini adalah jalan keluarnya Pak dari persoalan ini. Ini bukan masalah Pak. Ini data bagus ini Pak. Di dalam Yohanes 11 41 sampai 42 itu sangat jelas peristiwa yang Yesus lakukan saat dia mengadakan mujizat membangkitkan Lazarus. Di situ Yesus mengatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, ya kan? Dengan menengadah ke atas. Yesus ngomong gitu. Oh, berarti Yesus ini mengatakan sesuatu dulu sehingga Bapa mendengar. Baik, ya. Kita lihat lagi yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Di situ Yesus bermujizat. Yesus sebelumnya dia berdoa dulu dan Tuhan selalu mendengarkan doa Yesus. Bapa mengabulkannya. Dan supaya apa? Ditunjukkan kuasa seperti itu. Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, bukan supaya mereka percaya aku Tuhan. Di situ Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, bukan Tuhan Pak. Nah, kemudian di saat Yesus mengatakan dosa-dosamu telah diampuni, betul, gak ada masalah lagi. Gak ada masalah. Dari tadi kalau menjelaskan kemudian ada data masalahnya apa? Gak ada masalah. Justru di sini pun juga semakin jelas titik terangnya. Di saat Yesus mengatakan dosa-dosamu telah diampuni, wajar. Karena apa? Yesus mengatakan apa yang aku katakan tidak berasal dari aku. Aku mendengar apa yang Bapa sampaikan kepadaku. Semua penghakimanku itu adil. Ya kan? Di saat Yesus menghakimi dengan penghakiman itu adil dan Yesus itu mengatakan sesuai dengan apa yang Bapa sampaikan kepada dia, gampang. Yesus mendapatkan informasi, oh dosa orang ini sudah diampuni, dan Yesus menggunakan kata dosamu sudah diampuni, bukan dosamu telah aku ampuni Bapak. Dan mengenai siapa yang bisa mengampuni, Yesus saja sudah mengajarkan kita. Bapa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa saja bisa mengampuni Pak. Semua orang bisa mengampuni. Tapi Yesus bisa dengan tegas mengumumkan dosa-dosa wanita itu diampuni karena Yesus mendengar perkataan dari Bapa yang mengutus dia. Apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya. Yesus mendengar, apa yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan semua kepada mereka. Ya kan? Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi apa yang Yesus sampaikan ya memang semua berasal dari Tuhan. Kita nggak usah kaget kenapa Yesus bisa memberitahukan dosa orang ini sudah diampuni. Kita nggak usah kaget. Begitu Pak. Silakan. Terima kasih interpretasi yang Mbak ini, karena Mbaknya ngambil ayat-ayat lompat-lompat, jadi saya bingung. Iya, saya sama kayak pendeta. Pendeta itu kalau khotbahnya juga ayatnya lompat-lompat Pak. Tidak, ayat itu punya konteks. Ayat satu keluar dari konteks dan Kan tadi kan Bapak sendiri yang mengatakan bahwa alasan Yesus itu Tuhan
Yesus membangkitkan orang mati, Yesus bermujizat, kemudian Yesus mengatakan dosa-dosamu telah diampuni. Kan Bapak sendiri yang mengatakan itu. Lalu saya tanggapi di situ, Pak. Silakan Bapak. Ya. Maaf saya potong. Silakan Pak. Untuk ayat Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu kita tidak mendengarkan dia dia berkonsultasi dengan Bapa. Tidak ada. Yesus itu kadang-kadang dia menggunakan sudah mendapatkan izin dari Bapa, tapi kadang-kadang tidak. Nah, di ayat dosamu sudah diampuni itu nggak ada teks yang mengatakan bahwa Yesus setelah berkonsultasi dengan Tuhan, atau ketika dia meredakan gelombang laut, ketika mereka ada di atas perahu, dia menghardik laut itu, langsung laut teduh. Artinya apa? Yang punya kuasa untuk menghardik laut, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa, itu hanya pribadi ilahi. Jadi banyak, tapi coba kait-kaitkan dengan yang lain-lain. Maaf, saya tidak terkesan karena saya harus melihat konteksnya per ayat itu diambil gitu. Jadi saya sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah pribadi ilahi. Oke. Yesus bisa menenangkan air laut, Yesus bisa begini, Yesus bisa begitu. Tadi sebenarnya datanya tadi ya, kita udah tahu sih sebenarnya kenapa Yesus melakukan itu supaya apa? Apakah supaya orang menyembah dia sebagai Tuhan? Apakah supaya orang-orang percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak, Pak. Yesus sendiri yang mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Di situ. Nah, kemudian sebentar, tadi kan Bapak bilang ini tidak ada sangkut pautnya yang masalah diampuni dengan yang Yesus sudah konsultasi dulu atau tidak, begitu ya. Sedangkan Yesus sudah pernah mengatakan, apakah Yesus ini orangnya pelin-pelan? Saya yakin tidak. Yesus adalah orang yang pasti berpendirian. Saya yakin Yesus itu orangnya pendirian. Dia kalau orang sudah bicara, dia bukan orang yang mencela-mencela. Saya yakin itu. Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adil, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus sudah pernah melebeli seperti itu. Yesus katakan, dia gak ngapa-ngapain kok dari dirinya sendiri. Yesus menghakimi sesuai kok dengan apa yang dia dengar. Dia dengar dulu, bukan dia yang ambil keputusan. Penghakimanku adil. Kenapa penghakimanku adil? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Utusan lagi, bukan Tuhan. Ya Pak ya. Nah jadi kalaupun tadi Bapak selalu mengatakan itu nggak ada sangkut pautnya, ya gimana ya? Semakin jelas Pak, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka benar-benar percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Itu juga ada lagi di Yohanes 17 yang ke-8. Banyak sekali Pak narasi-narasi yang Bapak sendiri bawa, membangun cerita tentang bagaimana hebatnya Yesus. Itu sangat membuktikan kehebatan Yesus adalah manusia pilihan Tuhan, manusia yang Tuhan pilih sebagai hamba Tuhan, yang dipilih, yang dikasihi, yang kepadanya lah jiwaku berkenan. Matius 12:18. Justru satu perikop, kalau satu konteks kita lihat, Yesus itu adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan Bapak. Silakan Pak. Ya, tadi masalah Bapa yang mengutus aku, Yesus membangkitkan orang mati sehingga Dia ingin supaya mereka percaya bahwa Bapa yang mengutus Dia. Ini konteksnya Bapa yang mengutus anak. Begini Mbak, kalau Allah mengutus hamba-hambanya atau nabi-nabinya, itu Allah semacam memberikan satu surat kuasa. Kalau misalnya saya suruh anak saya ke bank ambil uang saya pasti memberikan dia surat kuasa supaya orang bank percaya bahwa dia itu orang yang saya utus. Nah, pribadi Yesus membangkitkan orang mati itu supaya orang percaya bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Ketika Allah mengutus Nabi Musa, diberikan mujizat membelah laut terbelah, bangsa Israel keluar melewati laut yang terbelah. Artinya Musa mendapatkan surat kuasa dari Tuhan, yaitu berupa mujizat untuk membuktikan kepada orang Israel bahwa
dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Yesus membangkitkan orang mati, itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Jadi sudah diberikan pemahaman ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa kalau Allah mengutus orang harus diberikan mujizat supaya orang tahu bahwa dia adalah betul-betul utusan Tuhan. Tetapi kalau ada nabi-nabi palsu yang mengatakan mereka bisa melakukan mereka ini diutus oleh Tuhan tanpa mujizat, itu pertanyaan besar loh, bahwa mereka bukan utusan gitu. Iya, memang makanya Terus, kita nggak usah kaget Pak. Dimana mujizat-mujizat nabi-nabi terdahulu pun juga diberikan mujizat kan. Musa membelah lautan, tongkatnya berubah menjadi ular, biasa aja gitu loh. Jadi makanya kalau kita melihat Yesus pun juga bermujizat, kita nggak ada yang mau, orang Islam nggak ada yang mau nyembah dia Pak. Bahkan murid-muridnya aja saat lihat Yesus itu bermujizat, dengan jelas murid-muridnya pun percaya bahwa Yesus adalah utusan. Yesus sendiri yang ngomong sehingga mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Mereka percaya Yesus utusan, bukan percaya Yesus Tuhan. Yohanes menulis dalam kitab Yohanes tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Itu perkataan Yesus loh. Artinya para murid meyakini bahwa dia adalah pribadi ilahi, dan Yesus kan melakukan banyak mujizat membuktikan bahwa dia bukan pribadi manusia biasa. Fakta-fakta membuktikan bahwa dia adalah pribadi ilahi. Yang tadi saya katakan, dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Muter ke situ lagi Bapak. Yesus mengatakan itu kan simple gitu loh. That simple, intinya kacamata gitu ya. Intinya simple ya Pak ya. Kalau mengenai mujizat-mujizat, Yesus mengatakan dosamu diampuni, atau enggak Yesus pun bahkan mengatakan di kayu salib kan, Yesus mengatakan kepada orang di kanan kirinya ya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku, kan begitu kan, Yesus ngomong gitu ya. Betul. Iya, itu pun juga sebenarnya Yesus sendiri yang membantah orang-orang yang menjadikan itu alasan sebagai Tuhan. Kalau dengan alasan begitu Yesus bisa mengampuni. Karena apa? Saat di kayu salib sendiri, Yesus dengan jelas mengatakan, Yesus berdoa, ya Bapakku, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia masih berdoa Pak. Dia masih berdoa. Iya, makanya Yesus mengajar berdoa kepada Bapa. Yesus mengajar sujud kepada Bapa. Yesus mengajar menyembah kepada Bapa. Sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Semua yang Yesus ajarkan, Tuhan itu pun juga adalah Bapa. Matius 11:25. Semua yang Yesus ajarkan, Tuhan itu Bapa. Sembahlah Tuhan itu Bapa. Tuhan itu Esa. Kan begitu. Itu pengajaran Yesus. Tapi semua pengajaran-pengajaran Yesus mengenai satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Satu-satunya Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Bahkan Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa yang mengutus Yesus. Semua itu ternyata sudah diplesetkan. Kita lihat, kenapa sudah diplesetkan? Terbukti orang Kristen malah menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus ngajarinnya yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Tapi yang diajarin Kristen apa? Yesus yang Tuhan. Dari mana ajarannya? Nggak ada datanya Pak. Melawan Yesus ada Bapak ini. Gimana Pak? Yesus adalah Tuhan itu kan ketika malaikat datang ke padang rumput, ketika para gembala lagi mengembalakan rumput, malaikat datang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kesaksian malaikat loh kepada para Itu di gembala. Lukas ya. Itu di Lukas ya. Ya, Lukas 11 ya. Oh ya, Lukas 2, Lukas 11. Iya. Lukas 2 ayat 11. Oke. Ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi itu oleh para polemikus Muslim biasanya itu diabaikan. Mereka mencari ayat-ayat yang kira-kira bisa diinterpretasikan untuk mendukung teologi Islam gitu. Oke, kali ini saya buka kamera bisa ya Pak ya. Saya tunjukin original teksnya juga dengan terjemahan yang dulunya juga saya tunjukin Pak. Bentar, saya buka datanya dulu. Nih, tadi kan Bapak kan bawa Lukas 2:11 ya. Bentar.
Oke, saya buka data dulu Pak. Ini original teks, kita buka terjemahannya dulu. Memang ya, kalau terjemahan dia sangat jelas tertulis ya. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, betul ya. Ini terjemahan LAI. Saya tidak menyalahkan bagi teman-teman Kristen yang menggunakan ini, datanya silakan, karena memang ini kalian pakai kan terjemahan LAI yang TB. Di sini dikatakan Kristus, koma, Tuhan. Ya. Kristus Tuhan. Tapi kita lihat di terjemahan lama yaitu Kristus Tuhan, nggak pakai koma, tapi Kristus koma, ini nggak ada koma, langsung Kristus Tuhan ya, terjemahan lama. Ini sebenarnya Kristus Tuhan, ini apa sih artinya gitu kan? Kita lihat sih original teksnya gitu kan. Kita lihat kata Kristus di sini. Kristus di sini Kristus yang diurapi, ya kan? Diurapinya, diurapi Tuhannya ini besar. Berarti ini Kristus ini orang yang diurapi Tuhan ya Pak ya? Ya. Oke, Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Lalu di sini ada Tuhan lagi. Ada kurios, tapi yang dipakai original teksnya bukan teos ya, tapi ada kurios. Tapi kita lihat bener nggak sih dikasih koma originalnya? Karena terjemahan LAI kan ada koma. Terjemahan LAI yang TB itu ada komanya, Kristus koma Tuhan. Tapi terjemahan lama itu cuma ada Kristus Tuhan langsung, yang diurapi Tuhan. Nah, kita lihat original teks. Kita lihat original teks Lukas 2:11. Ternyata Lukas 2:11 nih, kurios ya, ini Kristus kurios. Ternyata Kristus kurios ini nggak ada koma-koma lagi. Kristus kurios, oh kurios Kristus, Tuan Kristus ini. Kristus yang diurapi Tuhan ini Pak, bukan Tuhan Pak. Ternyata nih original teksnya diurapi Tuhan Pak. Kristus kurios Pak, bukan Kristus Theos, bukan Pak. Dia Tuhan ya. Gimana Pak? Artinya dia betul Tuhan ya. Oh, kalau terjemahan LAI iya, terjemahan LAI dia Tuhan. Bapak mau tetap pakai yang ini ya Pak ya? Saya tetap hargai ya. Di sini walaupun saya sudah tampilkan data, original teksnya bukan Kristus koma Tuhan ya, hanya Kristus kurios ya, Tuhan Kristus ya. Tapi karena Bapak di sini kan mau pakai TB ya, LAI. Oke, saya hargai. Di sini Tuhan ya Pak ya? Iya. Oke, kalau di sini Tuhan, kita lihat Kristus lahir ya, yaitu Tuhan ya, yaitu Kristus Tuhan ya. Kita lihat di yang ke-22-nya Pak. Silakan Pak, Bapak baca Pak. Ayat yang keberapa? 22. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tadi katanya Yesus Tuhan, kemudian diserahkan lagi kepada Tuhan. Ya. Tuhan diserahkan lagi kepada Tuhan. Iya, benar. Karena dia sedang berinkarnasi menjadi manusia dan dia hidup dalam lingkungan sosial agama Yahudi. Tadi katanya jadinya Tuhan, kok jadinya manusia lagi? Gimana sih Pak? Ini jadinya intinya gimana Pak? Tadi katanya Yesus itu yang lahir Tuhan. Terus kalau yang lahir itu Tuhan, kok yang diserahkan dia jadi manusia? Gimana sih Pak? Katanya yang tadi itu Tuhan. Dalam pribadinya juga ada dua pribadi ilahi dan pribadi manusia. Nah, yang dibawa ke dalam bait Allah untuk diserahkan itu adalah pribadi manusia Yesus. Dia hidup di bawah hukum Taurat Yahudi. Jadi sebenarnya ada masalah. Allah sedang berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus tunduk pada hukum-hukum manusia. Pak, kan kalau tadi Bapak bilang, ini loh buktinya Yesus itu Tuhan, ada di Lukas 2:11. Baik, saya sudah tunjukkan segala original teksnya, artinya, tapi Bapak kan tetap semangat, nggak mau tahu nih, pokoknya dia Tuhan, sesuai dengan teks LAI dia Tuhan gitu ya kan? Oke. Iya, kalau dia dengan teks LAI kita ambil bahwa satu perikop ini, Lukas 2 ini, yang 11 ini, bahwa dia adalah Tuhan, berdasarkan Lukas 2:11, ya sudah, dalam keadaan dia Tuhan, kenapa kok di ayat 22-nya dia diserahkan lagi kepada Tuhan? Kok tiba-tiba ini dalam keadaan manusia, gimana sih? Jadinya dia Tuhan atau manusia? Kan dia 100% ilahi, dia 100% manusia. Yang diserahkan itu manusia Yesus untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Bapa hukum Yahudi pada saat itu.
Jadi sebenarnya saya pikir nggak ada masalah. Di terjemahan LAI yang satu paket tadi ya, satu sekop tadi, sorry kok satu sekop, satu perikop, sorry ya, yang di satu perikop tadi itu kan katanya itu Tuhan, betul ya, dalam hal ketuhanan ya. Maknya lupa manusia, Yesus itu manusia juga. Tunduk pada hukum yang berlaku, hukum agama Yahudi, Taurat Yahudi. Kalau dalam bentuk manusia, kenapa di sininya ditulis dia Tuhan? Iya. Kenapa? Iya, kenapa yang diambil dia Tuhan dalam menjelaskan itu? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dia sedang berinkarnasi menjadi manusia. Angel wis. Tadi ada jawabannya tidak ada yang mustahil. Angel wis. Iya. Jadi intinya ini kalau Yesus dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Ini dia ketuhanannya lepas lagi, berarti dia jadi manusia lagi. Dia sedang tunduk pada hukum sosial atau hukum Taurat yang berlaku pada saat dia hidup. Tuhan pun tunduk ya, Tuhan pun tunduk ya Pak ya? Iya, dia kan sedang diutus menjadi manusia. Dia tunduk pada hukum manusia yang sedang berlaku. Begitu dong. Katanya Tuhan Maha Kuasa, tapi kok kekuasaan Tuhan di bawah kekuasaan hukum yang berlaku? Gimana sih Pak? Ini berat ini guys, berat ini. Dia bisa lapar, dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa menangis. Itu kan manusiawi. Bukan Tuhan Wi ya, manusiawi. Oke. Manusia. Oke ya, kita iklan dulu ya buat saudara-saudaraku ya. Oke, boleh. Sebentar, iklan dulu. Oke, makasih Pak. Sebelum Bapak bertanya ya, ini saya iklan dulu buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok ya. 1000 pasang mata memandang. Kalian melihat apa di sini ya? Jangan lupa ya follow akun TikTokku yang ini, Natalia Iriani. Ini followernya nggak tahu berapa. Dari kemarin kalian bandel banget ya, dimintain follow aja ya, nggak minta uang aku. Tapi kalau ada yang mau ngasih uang juga nggak apa-apa sih ya kan. Oke, saya hanya minta follow aja, di follow akun Natalia Iriani, di follow ya, diramaikan. Insya Allah itu juga bisa dipakai kalau buat live biar semangat kalau followernya banyak. Terus satu lagi ya, saya mau ingatkan juga buat saudara-saudaraku atau yang masih belum tahu, hari ini tadi jam 9 waktu Indonesia Barat saya premier tayang perdana Suci Dalam Debu cover Khadijah Natalia Iriani ya. Bisa mendengarkan ya, untuk hiburan, untuk penenang ya kan. Jadi biar kalian nggak cuma dengerin saya berantem mulu sama bapak ini ya kan. Kita nggak berantem ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa tolong dibantu ramaikan juga. Saya cover lagu Suci Dalam Debu cover Khadijah di channel YouTube Natalia Iriani. Makasih ya buat yang sudah dukung, yang sudah subscribe dan ramaikan Natalia Iriani dan Mitra Khadijah. Jangan lupa di follow. Ini kenapa followernya nggak nambah-nambah nih? Kalian 1000 orang, ngapain aja kalian? Aku jadi sedih. Aduh, saya jadi sedih. Oke baik, silakan Pak bertanya, silakan Pak. Saya mau bertanya saja karena saya kok merasa ada sesuatu yang janggal ya dalam ibadah Muslim ya. Maaf, bukan melecehkan, tidak, saya tidak melecehkan, saya ingin penjelasan dari mbaknya saja. Nah, kalau kita lihat tradisi Islam, dalam Islam ini kan menurut beberapa pakar mengatakan bahwa itu budaya Arab abad ke-7 yang ditingkatkan statusnya menjadi hukum ilahi. Jadi budaya maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Iya, Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.